Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prances Haji Patulak dengan NIM 20031108001 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik sejarah bercocok tanam. Sejarah bercocok tanam. Manusia pada masa prasejarah memiliki cara berpikir yang sangat sederhana dalam upaya mempertahankan hidupnya. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan lingkungannya. Pada masa yang pertama yaitu masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu, kira-kira 2 juta tahun yang lalu, manusia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber makanan yang dapat diperoleh. Biasanya, mereka tinggal di padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil yang letaknya berdekatan dengan sungai atau danau. Manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan berburu binatang liar, menangkap ikan, mencari kerang dan siput, serta mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Pada masa ini, kapak genggam, kapak penetak, tombak, dan kapak berimbas memiliki peranan yang amat penting untuk pemburuan serta memotong makanan. Kita masuk pada masa yang kedua yaitu akhir masa berburu dan meramu. Ketika memasuki akhir masa berburu dan meramu, kira-kira 60.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, mereka mulai tinggal di gua-gua walaupun masih tetap berpindah-pindah untuk mencari tempat yang banyak memiliki sumber makanan, seperti hewan buruan, ikan, serta tanaman yang dapat dimakan. Peralatan yang digunakan untuk mencungkil tanah, meramu bahan makanan, memecah kulit kerang, untuk memotong daging, dan menguliti binatang hasil buruan, antara lain kapak serpi, mata tombak, serta bilah. Pada masa berikutnya, manusia mulai mengenal cara menanam, walaupun dengan cara yang masih sederhana sekali, yaitu dengan cara memisahkan tunas liar yang baru tumbuh dari tanaman induknya, kemudian menanam kembali serta memeliharanya. Selain itu, mereka telah mencoba menanam atau mencangkok dari batang tumbuhan kering. Kepandaian mereka semakin bertambah ketika mulai menanam umbi-umbian serta semacam padi-padian liar. Kita masuk pada masa yang ketiga yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai berusaha untuk memelihara hewan-hewan yang dikategorikan jinak dan dapat dikembangbiakan seperti unggas untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Mereka juga menjinakkan anjing untuk keperluan berburu. Di samping itu, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam karena mereka telah mengenal biji-bijian yang digunakan sebagai bibit tanaman. Cara bercocok tanam yang mereka lakukan yaitu dengan menebang pohon-pohon dan membakar ranting beserta daunnya. Kemudian, lahan yang telah kosong tersebut mereka tanami dengan biji-bijian seperti bibit tanaman. Selanjutnya, kita masuk pada masa yang keempat yaitu masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia sudah mulai hidup menetap di desa-desa, baik di pegunungan, dataran rendah, maupun di tepi pantai, dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Pada masa selanjutnya, kehidupan manusia kian mengalami kemajuan dan perkembangan, baik dari jumlah penduduk maupun tingkat kepandaiannya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya membatasi ruang gerak manusia untuk memperluas lahan yang akan digarap. Kemampuan berpikir yang lebih maju memunculkan teknologi baru sebagai salah satu dari upaya mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara intensifikasi pertanian. Contohnya di Indonesia,
intensifikasi pertanian dilaksanakan melalui panca usaha tani yang meliputi yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul, yang kedua, pemakaian pemupukan yang berimbang, yang ketiga, penyemprotan dan pengendalian hama, keempat, penyediaan air melalui irigasi, dan yang kelima, pengolahan lahan dengan cara bercocok tanam yang benar. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.